Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan M. Raihan Valentino dari kelompok 3 akan melakukan laboratori Technique of Examination of Helminth Parasite, yang dimana dibagi menjadi 3 pemeriksaan, yaitu yang pertama direct wet slide, cell type method of for pinworm, dan yang terakhir itu Kato-Kais method. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan direct wet slide dengan tujuan untuk mendeteksi adanya cacing pada feses pasien. Peralatan yang dibutuhkan adalah sampel feses, pensil maker, adhesive label, glass atau slide. Selanjutnya itu wooden stick. Lalu ada cover slide. Ini. Selanjutnya ada NaCl 0,9% dan eosin 2%. Kemudian saya akan menuliskan identitas pasien mulai dari nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan spesimen pada adhesif label. Lalu letakkan pada slide pada bagian sebelah kiri. Baik, saya akan menempelkan identitas pada bagian slide bagian kiri. Selanjutnya, untuk memulai proses, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan standar WHO. Lalu setelah mencuci tangan, saya akan menggunakan hand glove. Halo Kang. Lalu saya akan mengenyangkan dengan tisu. Selanjutnya, ambil slide dan teteskan NaCl 0,9% atau eosin di atasnya. Sebelum itu, saya akan menggunakan hand gloves terlebih dahulu. Saya menggunakan hand gloves dengan metode skin to skin dan gloves to gloves. Lalu setelah saya menggunakan hand gloves, saya akan meneteskan NaCl 0,9% atau eosin 2% di atas slide. Setelah itu, ambil sedikit sampel feses dengan wooden applicator stick dan ratakan feses di atas slide. Selanjutnya, letakkan cover slide dengan menyentuh ujung cover slide ke arah cairan dan kemudian biarkan jatuh perlahan untuk menghindari adanya air bubble. Baik, saya akan meletakkan cover slide. Setelah itu, letakkan slide di bawah mikroskop. Selanjutnya, lepaskan hand glove sebelah kanan dengan cara skin to skin dan gloves to gloves. Kemudian, operasikan makro dan mikrometer mikroskop dengan mudah. Lalu, simpan hand glove sebelah kiri untuk berjaga-jaga agar bisa menyentuh slide atau benda lain yang mungkin menular. Selanjutnya, periksa secara sistematis dengan kekuatan objektif rendah atau 10 kali atau kekuatan objektif kering 40 kali apabila diperlukan. Lalu tentukan spesimen telur yang ditemukan di bawah mikroskop. Selanjutnya,
Bila sudah melakukan pemeriksaan, buang semua gloves dan slide dan bahan lainnya yang tidak terpakai dalam larutan klorin untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu selanjutnya saya akan melepaskan gloves dengan cara skin to skin dan gloves to gloves. Selanjutnya saya akan cuci tangan dengan standar WHO dan lalu keringkan dengan benar. Selanjutnya, tuliskan hasil penemuan dari pasien. Laporan akhir akan tersedia setelah hasil metode konsentrasi dan smear bernoda permanen. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan serotype method Pimrom dengan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat telur cacing Enterobius pericularis. Peralatan yang dibutuhkan adalah selotip ini, lalu pensil atau maker. Selanjutnya peralatannya yaitu adhesive label, lalu hand gloves dan wooden stick, lalu masker yang saya gunakan. Selanjutnya saya akan menulis identitas pasien mulai dari nama, usia, jenis kelamin serta tanggal pengambilan spesimen pada adhesive label. Setelah saya menulis identitas pasien, saya menempelkan pada slide pada bagian kiri. Selanjutnya, baik Ibu, saya dengan Dr. Raihan Valentino di sini saya akan melakukan pemeriksaan serotype method pada anak Ibu dengan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat telur cacing pada daerah sekitar anus anak Ibu. Untuk waktu pemeriksaannya itu dilakukan pada pagi hari sebelum anak Ibu kontak dengan air ya Bu, seperti mandi dan buang air besar. Dan untuk mekanismenya nanti anak Ibu akan saya membuka celananya, kemudian saya akan meletakkan selotip pada sekitar anus anak Ibu. Maaf Ibu, saat pemeriksaan mungkin akan terasa tidak nyaman. Namun pada umumnya pemeriksaan ini tidak menyakitkan dan tidak terasa nyeri. Apakah Ibu dan anak Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik Bu, kalau begitu kita akan melakukan pemeriksaan. Untuk memulai prosesnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan standar WHO. Setelah cuci tangan saya akan menggunakan hand gloves. Lalu keringkan menggunakan tisu. Lalu matikan keran. Selanjutnya saya akan menggunakan hand gloves dengan metode skin to skin dan gloves to gloves.
Baik Ibu, mohon maaf Ibu baringnya. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menekuk lututnya atau berbaring di sisi kiri dada dengan lutut kanan dan paha kanan ditarik ke atas. Lalu saya di sini akan membuka daerah bokong dan tembakan selotip pada daerah anus dengan lembut. Kemudian tekan dengan nyari dan atau menggunakan wooden applicator stick. Setelah itu, lepaskan selotip secara perlahan dari anus, lalu tempatkan selotip pada slide. Lalu, saya akan menggunakan kembali celana pasien. Mohon maaf Ibu, ini bayinya. Makasih dok. Lalu setelah itu letakkan slide pada mikroskop. Setelah saya meletakkan menyimpan slide di bawah mikroskop, lepaskan hand glove sebelah kanan dengan cara skin to skin dan glove to glove. Kemudian operasikan makro dan mikrometer mikroskop dengan mudah. Lalu simpan hand gloves sebelah kiri untuk berjaga agar bisa menyentuh slide atau benda yang memungkinkan untuk menular. Setelah itu periksa secara sistematis dengan kekuatan objektif rendah di 10 kali atau kekuatan objektif terik 40 apabila diperlukan. Lalu tentukan spesimen telur yang dilihat di bawah mikroskop dan hitung jumlah telurnya. Baik, jika telurnya dihitung dan dikategorikan jumlah telur menjadi 4 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 yaitu jika 1 sampai 5 telur diinterpretasikan yaitu plus. Jika 6 sampai 10 telur berarti plus plus, dan untuk 11 sampai 20 telur yaitu plus 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 atau positif 4. Lalu bila yang positif 4 itu bila lebih dari 20. Nah, lalu bila sudah melakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop, buang semua glove atau slide dan bahan lain bila sudah pada klorin untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu saya akan melepaskan glove dengan cara skin to skin dan glove to gloves. Selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan dengan standar WHO. Lalu keringkan menggunakan tisu. Lalu matikan keran. Setelah cuci tangan, saya akan menuliskan hasil penemuan dari pasien dengan menulis laporan akhir untuk pasien. Selanjutnya yang yaitu proses yang ketiga, saya akan melakukan pemeriksaan cut-off cage method dengan tujuan untuk mendeteksi adanya telur cacing pada spesies yang terkategori STH. Peralatan yang dibutuhkan adalah spesimen feses, lalu pensir or maker, aplikator slide ini, lalu selanjutnya ada adhesive label, hold cardboard, lanjut wire mat, setelah itu wooden stick, dan selanjutnya yaitu larutan melting green dan oil paper, filter paper, dan selanjutnya yaitu hand gloves dan selotip yang direndam dengan melting green solution selama 24 jam.
Lalu kemudian saya akan menuliskan identitas pasien mulai dari nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan spesimen pada adhesive label. Lalu setelah saya menuliskan identitas, akan meletakkan atau menempelkan pada slide. Baik, letakkan atau tempelkan pada slide pada bagian kiri. Setelah itu, untuk memulai prosesnya, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan standar WHO. Setelah itu, saya akan menggunakan hand gloves. Nyalakan keran, basahi. Lalu keringkan menggunakan tisu sampai benar-benar kering. Lalu matikan keran. Di sini saya akan menggunakan hand gloves dengan metode skin to skin dan gloves to gloves. Setelah saya menggunakan hand gloves, letakkan oil paper dan filter paper dan untuk filter papernya di atasnya. Lalu selanjutnya taruh 5 gram feses di atas kertas minyak dan letakkan jaring kawat di atasnya. Lalu taruh jaring kawat di atasnya. Lalu tekan perlahan jaring kawat untuk menyaring feses dan feses muncul melalui jaring kawat. Setelah itu, letakkan karton berlubang pada slide. Setelah diletakkan karton berlubang pada slide, tutupi dengan selotip yang telah dibasahi dengan melanensan bila fesesnya telah diletakkan pada slide-nya. Lalu ambil lalu letakkan pada slide.
Tekan dengan lembut dengan slide lain sampai feses tersebar merata. Setelah merata, letakkan slide di bawah suhu kamar selama 30 menit sampai menjadi transparan. Setelah 30 menit, letakkan slide di bawah mikroskop. Baik, setelah slide ditaruh di dalam pada mikroskop, lepaskan hand gloves bagian kanan dengan cara skin to skin dan gloves to gloves. Kemudian operasikan makro dan mikrometer mikroskop dengan mudah. Lalu simpan hand gloves sebelah kiri untuk berjaga-jaga bila menyentuh slide atau benda yang bisa menular. Selanjutnya, periksa secara sistematis dengan kekuatan objektif rendah yaitu 10 kali atau kekuatan objektif kering 40 kali apabila diperlukan. Lalu tentukan jenis telur dan hitung jumlah telur yang ditemukan. Jumlah total telur dalam preparat Kato sama dengan N dari 30 mg feses dari jumlah telur yang ditemukan per gram feses atau telur per gram sama dengan EPG. Bisa juga 1000 per 30 kali N ditemukan per gram feses atau telur. Setelah itu, bila sudah ditentukan, pemeriksaan ini harus saya lakukan secara terpisah untuk setiap spesies cacing usus. Bila sudah selesai pemeriksaannya, buang semua gloves, slide, dan bahan lainnya yang tidak terpakai dalam larutan klorin untuk mencegah terjadinya infeksi. Setelah saya melepaskan hand glove, saya akan melakukan cuci tangan dengan standar WHO. Lalu setelah itu keringkan dengan tisu. Setelah itu matikan keran. Lalu tuliskan hasil penemuan dari pasien dengan menulis laporan akhir untuk pasien menurut tingkat infeksi yang disesuaikan oleh WHO. Baik, mungkin sekian pemeriksaan laboratoriumnya. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.